karyawan kios buah semangka di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, tewas setelah disiram air keras dan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Aksi sadis itu terekam kamera CCTV saat korban tengah melayani pembeli. Pelaku yang juga karyawan kios buah kemudian datang dan menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak sampai di situ, pelaku langsung mengeluarkan celurit dan secara membabi buta menganiaya korban. Korban yang tersungkur berteriak minta tolong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawanya tidak terselamatkan. Subhanallah, gara-gara cemburu salah seperti itu tuh nggak dibenerin ya Bu ya. Kelakuan seperti itu nggak bener ya Bu ya. Iya, makanya kita harus tetap ngaji di Cahaya Hati. Karena apa? Banyak ilmu-ilmu yang kita nanti akan bagikan. Di antaranya ada segmen ngaji bareng Ustadz Munawir Ngacir ya. Tapi nanti ya. Tapi sebelumnya kita coba Ustadz izin yang mau bertanya, yang mau curhat dulu silahkan coba. Mana? Dengan Ibu siapa? Dari mana? Ibu Rizka. Ibu Rizka, silakan. Curhatnya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama saya Ibu Rizka dari RW 5. Sebelum saya bertanya, saya sedikit begini Ustadz. 2 tahun setengah saya kehilangan orang yang sangat saya cintai. Sampai saat ini saya tidak bisa move on. Setiap detik saya selalu ingat dia. Kemanapun, mungkin dalam keadaan tidur saja yang bisa saya melupakan dia. Karena dia menjadikan saya ratu selama 31 tahun. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya ingin menanyakan kunci dari ketenangan itu sendiri. Kunci ketenangan hati. Baik. Hanya ini yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu besar cintanya sama imam beliau, suaminya. Karena mungkin perhatiannya sebagai laki-laki beliau maksimal. Nah seperti apa silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Yoga. Masya Allah. Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bisa mengomentari dari apa yang tadi Viti yang kita sama-sama saksikan. Dan menyambung dari cerita Ibu Rizka, ini adalah 2 hal yang punya kesamaan walaupun beda kasus. Yang pertama bahwa enggak semua masalah harus diselesaikan dengan kemarahan. Betul apa betul? Betul-betul. Kadang kemarahan itu tidak dibenarkan dalam agama. Sehingga Nabi mengatakan bahwa kemarahan akan merusak daripada iman seseorang. Oleh karenanya pernah ada seorang didatangi oleh seorang Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini bertanya kepada Nabi, kata sahabat ini, ausoni, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Ausoni, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tagdob. Jangan kau marah. Lalu dia nanya lagi, ausani ya Rasulullah wala tagdob, jangan marah. Dan ini adalah wasiat terbesar yang Rasulullah berikan kepada kita, bahwa ketika apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, masalah sebesar apapun yang Allah hadirkan kepada kita, kemarahan bukan solusi dalam menjalani kehidupan. Betul-betul. Malah kemarahan itu sendiri yang akan menghancurkan diri kita, merugikan kita, merusak tatanan hidup kita, bahkan merusak keimanan kita. Oleh karenanya hati-hati sekali ketika kita semua menghadapi kemarahan. Betul? Yang pertama. Yang kedua, kasus daripada Bunda Rizka tadi. Ingat bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah. Dan kita harus sadar, setiap di antara kita memiliki ujian masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak diuji, semua diuji oleh Allah. Cuma kita tidak sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya deketin Allah. Hadirkan Allah, bahwa kesenangan datangnya dari Allah, ujian datangnya dari Allah. Maka ketika kita fatawakal ala Allah, pasrah kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, bahwa Allah adalah penentu segalanya. Oleh karenanya hanya kita memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Enggak ada lain jalannya, deketin Allah dengan banyak berzikir. Apa yang Allah kasih sama kita itu hanya titipan. Betul? Betul?
Andai kita ikhlas, andai kita sabar, maka titipan itu besok akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita semua. Amin ya robbal. Siap sabar ibu? Kurang kompak, siap sabar? Ya. Siap sabar? Ya. Kalau suami nggak ngasih duit sabar? Enggak. Loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Rizka masih kurang komplit. Kita coba kita serahkan kepada guru kita. Yang kedua Ustadz Aib Saipullah. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Video yang ditayangkan tadi mengingatkan kepada kita akan pentingnya seorang muslim memiliki hati yang senantiasa bergantung dengan Allah. Karena ujian itu pasti datang kepada kita. Bahkan hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah. Bahkan dalam soal Anbiya Allah menegaskan kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji pada kalian dengan yang enak atau yang tidak enak. Dan tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Namun kemarahan sebagaimana Ustaz Abi tadi sampaikan, pembunuhan, dendam itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih diterima dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Rasul, siapakah manusia yang paling baik, yang paling utama? Rasulullah SAW mengatakan, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Orang yang mahmumil qalb dan senantiasa lidahnya selalu jujur. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisani nahnu na'rifuhu, wa ma huwa mahmumul qalbi? Jujur bicaranya kami tahu, tapi mahmumul qalbi apa itu ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan, huwa taqiyyun naqiyyu la ithma lahu wa la baghya wa la ghilla wal hasad. Yaitu orang yang hatinya bersih, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada hasad dan tidak ada yang lainnya. Rasul menyebut dalam hadis ini itu adalah manusia yang paling baik, yang paling utama. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Allah membukakan pintu-pintu surga 2 hari, hari Kamis dan hari Senin. Maka dianjurkan kita berpuasa sunat. Pintu-pintu surga Allah bukakan 2 hari itu. Lalu kata Rasulullah, fayughfaru likulli abadin la yushriku billahi syai'a illa rajula. Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 1 orang Allah gak akan ampuni. Siapa dia ya Rasulullah? Yaitu seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang antara dia dan saudaranya ada syahna. Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim mengatakan asyahna ay al-baghdha wal udwan, kebencian, kedendaman, marah. Dia ada marah, ada masalah, ada kebencian, hatinya enggak lapang dengan saudaranya. Kecuali orang ini kata Rasulullah, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah bersabda, Rasul bersabda, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha, anziru hatta yastaliha. Tunggu dia, Allah baru akan mengampuni dia sampai hatinya lapang, sampai keduanya kemudian damai, hatinya nyaman dan tidak dendam dan kebencian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lapang hatinya dengan apapun yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Luas sekali pemaparannya dari Ustadz Abai Gibran, dari Ustadz Aib Saipullah. Nah, yang terakhir dari Bandung yang sedang berduka namun harus besar hati karena tema kita yaitu kelapangan hati, kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ihsan Sya'ban. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidi khuril muhajalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Bu? Ya.
Yang namanya hamba Allah yang dirindukan oleh surga ada punya modal. Modalnya apa? Satu modalnya tapi berkoneksi dengan satu yang di video tadi, satu yang ibu tadi, Ibu Rizka ya. Yaitu hatinya bersih dan lapang. Lantas bagaimana caranya kita ingin mendapatkan hatinya yang bersih dan lapang? Ada 3 kunci. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kita ambil bahasa umumnya, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan kunci-kunci, solusi-solusi dari masalah yang terjadi. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang kedua, kuncinya agar lapang, agar tidak ada dendam, adalah berserah diri kepada Allah. Harus berserah diri, harus pasrah. Dan bagaimana kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu menggantungkan semuanya kepada Allah. Taqarrub ilallah. Jangan pernah jauh dari Allah. Maka yang ketiga disampaikan tadi oleh guru-guru kita, saya ambil saripatinya, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik. Ibu Rizka sudah sekian tahun, saya baru 4 hari. Jadi kalau saya nggak kuat-kuat banget, nangis saya. Ya, apalagi saya nikah sudah 17 tahun. Tidak ada celah sedikit pun. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingat kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, janganlah pernah mengisi hati kita oleh dengan amar. Dikit-dikit habak. Dikit-dikit hei. Dikit-dikit hei. Surga tidak menyukai itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai hamba-hambanya berperilaku seperti itu. Kenapa? Karena yang berhak begitu itu Allah. Yang berhak sombong Allah, bukan kita. Kalau kita ingin dirindukan hatinya oleh surga, maka bersihkanlah hati kita dari hal-hal amarah, dengki. Kalau orang Bandung mah dibilang dengki men. Manusia pendengki. 1 menit. Ya, satu lagi, karena dikasih tahu satu, jadi ada satu lagi. Kuncinya adalah menuntut ilmu, karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Karena dengan ilmu kita nggak susah, karena dengan ilmu kita akan masuk ke jannah, betul? Betul. Dikit-dikit marah, ada yang namanya sekarang emotional question. Oh, ditata tuh hatinya. Dikit-dikit takut. Sekarang kan udah pada muncul Bang Yoga, hantu-hantu aja muncul di televisi, di YouTube, di mana-mana ada hantu. Takut sama yang begituan. Ada spiritual question. Bergantung kepada Allah. Sudah ditata dengan ilmu. Jadi kita harus terus bergantung kepada Allah, Sang Pencipta kita semuanya. Amin. Jangan pernah kasih kendor hati kita sampai kosong. Sedih boleh tapi berlebihan jangan. Betul. Dan para pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan masuk di segmen yang kedua, yaitu pembahasan surat At-Taghabun ayat 15 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abai Gibran. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.